nilainya bisa jadi gede. Teman-teman bisa cek lewat Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak. Ikan nila bumbu kuning atau nila ungkep. Jadi nilainya bisa mencapai 80.000 sampai 70 ribuan sampai 90.000 per kilo. Nah, ikannya kelihatan kan dalam tuh. Jadi inilah kondisinya kalau pakai sistem ras ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Sam Yahya yang membahas tentang seputar ikan nila, budidaya ikan nila. Baik teman-teman semua, hari ini saya ingin menyapa terlebih dahulu. Semoga teman-teman sehat semua, diberkahi oleh Allah SWT, dan diberikan rezeki yang berkah melimpah ruah. Langsung aja teman-teman, kita akan sharing-sharing kali ini tentang saya ingin budidaya ikan nila tapi bingung jualnya kemana. Baik teman-teman, kalau itu teman-teman mau memulai budidaya ikan nila, jangan menjadi penghambat bahwa bingung jualnya kemana. Jangan jadi penghambat teman-teman. Kalau itu jadi penghambat, nanti teman-teman akan nggak mulai-mulai. Yang benar adalah teman-teman mulai aja dulu, budidaya aja ikannya terlebih dahulu. Siapkan kolamnya dan pelajari, kemudian budidaya mulai juga, segera juga dimulai aja itu budidayanya. Nanti sambil berjalan akan kemudian teman-teman berpikir bagaimana cara untuk menjualnya. Langsung aja kita berbagi-bagi, sharing-sharing gimana cara menjual budidaya ikan nila. Pertama gini teman-teman, kalau teman-teman itu mau jual, yang pertama teman bisa jual ke pengepul atau tengkulak. Harga jualnya relatif beda-beda, ada yang 28.000, 27.000, 30.000, 35.000, 32.000, itu relatif beda-beda. Tapi keuntungannya sangat sedikit sekali. Menurut saya keuntungannya sangat sedikit. Jadi kalau masih skala rumahan, lebih baik teman-teman itu diecer. Bagaimana caranya supaya bisa mengecer? Gini teman-teman. Teman-teman itu siapkan 2 kolam, 1 kolam besar untuk budidayanya. Terserah mau pakai terpal atau mau pakai beton, mangga, disesuaikan dengan budget teman-teman aja. Kemudian yang kedua, siapkan kolam kecil. Nah ini kolam kecilnya. Kolam kecilnya ini ya awal-awal diisi aja sama ikan dulu, nggak apa-apa. Siapkan kolam kecil. Kolam kecil ini nanti kita akan jadikan sebagai kolam penampungan ketika panen. Panen dari kolam besar ini kemudian ditampung ke kolam kecil. Kita di sini ada 4 kolam kecil. 1 tadi ya, kemudian ini 2, 3, dan 4 kolam kecil. Ini kolam kecilnya ukurannya 2x2 sebanyak 4. Nah, fungsinya untuk penampungan ketika kita panen. Jadi yang besar ini bisa diisi kembali oleh ikan yang kecil-kecil itu nanti ketika panen. Kolam penampungan inilah nanti kita akan kemudian ecer ikannya. Bagaimana cara mengecernya? Gampang teman-teman, cara ngecernya. Zaman sekarang zaman digital, zamannya era teknologi, gampang banget jualan ikan itu. Hampir semua orang suka ikan kok. Jadi teman-teman bisa jual eceran itu 42.000, 40.000, 45.000 juga laku. Di tempat saya itu pasar saya udah cek 45.000 per kilo ecerannya. Jadi kita bisa jual ke tetangga itu 42.000 atau 42.500, itu masih masuk banget. Itu kalau cuman sekedar jual ikannya saja. Kita tawarin ke grup-grup di Facebook, ke grup-grup keluarga, grup-grup teman, sekolah, alumni, tetangga-tetangga. Panen pertama bagi-bagiin dulu aja, nggak apa-apa juga, supaya untuk memperkenalkan orang kalau kita punya ikan nila, dan mereka kalau kurang bisa nambah lagi dengan beli ke kita. Itu untuk promosi ya, pengenalan. Kasih 2 atau 3 ekor gitu kan, satu rumah. Jadi dia kalau enak juga akan nambah sendiri. Nah, pengen lebih gede lagi nilainya, bisa juga teman-teman kreasikan. Kita jadiin bumbu kuning, dipesiangin, jadiin, tambahin bumbu kuning, kunyit, dan macam-macam itu. Orang tinggal siap goreng. Nilainya bisa jadi gede. Teman-teman bisa cek lewat Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak. Ikan nila bumbu kuning atau nila ungkep
itu nilainya mulai dari 28.000, 30.000 per 300 gram atau per 400 gram. Jadi nilainya bisa mencapai 80.000 sampai 70 ribuan sampai 90.000 per kilo. 70 sampai 90.000 per kilo kalau dikasih bumbu kuning. Nanti ukurannya juga macam-macam, bisa sekilo 2, sekilo 3 atau sekilo 4. Kemudian teman-teman juga bisa kreasikan dijadikan dendeng ikan atau filet ikan, bisa juga. Intinya sih dikasih value ya, dikasih value. Ikan tadi apalagi kalau dikasih di vakum gitu ya, di plastik yang tebal, kemudian divakum, dikasih merek gitu kan, apa mereknya, wah itu akan menambah nilai jual ikan kita. Jadi modalnya itu sekiloan ya mungkin 25 ribuan ya, 20 sampai 25 ribu sekilo ikan itu modalnya. Kalau sekilo 4, sekilo 5 bisa kita jual dengan harga pengepul langsung 30.000, 35.000 ya silahkan, mangga kalau jumlahnya banyak. Diecer lebih enak, bahkan ditambah nilai-nilai value tadi lebih enak juga. Teman-teman bisa buka di Shopee atau di Tokopedia, bisa dicek, itu penjualannya juga bagus-bagus kok mereka. Daerah Jabodetabek ini ya. Nah, wilayah teman-teman mungkin menyesuaikan sendirilah. Itu dari sisi bisnisnya nilainya besar. Dari sisi hobinya juga teman-teman bisa tersalurkan dengan baik. Ini pakai sistem ras, gemericik air, kemudian kotorannya itu terkumpul di chamber itu tuh. Yang warna hijau itu chamber itu. Jadi kita cuman kuras chambernya saja seminggu sekali. Padahal ini kubikasi airnya lebih dari 30 kubik. Dan kita bisa lihat ini enggak kita ganti-ganti airnya, tapi bening, tak berbau, tak berbusa teman-teman. Nih ya, kita matikan oksigennya supaya teman-teman bisa lihat seberapa jernih sih dianya tuh. Lihat, kelihatan nggak? Backlight, oke. Nah, ikannya kelihatan kan dalam tuh. Jadi inilah kondisinya kalau pakai sistem ras ini teman-teman. Buat belajar-belajar silahkan, mangga cari-cari, googling, youtubing. Gampang banget ini sistem ras ini, tinggal teman-teman pasang 2 pipa masing-masing kolam. 1 pipa untuk pembuangan kalau nguras, kedua pipa yang kemudian diarahkan ke kolam chamber, ke kolam filternya. Di kolam filternya tinggal dikasih ijuk aja teman-teman. Kalau nggak mau pusing kasih ijuk aja. Saya kasih ijuk, tapi ijuknya gantung ya di tengah-tengah. Jadi tengah-tengahnya kita kasih wadah drainase sel, tatakan rumput sintetis atau drainase sel. Teman-teman bisa cari wadahnya itu drainase sel di Tokopedia atau Shopee, murah juga. Tengah-tengahnya nanti dikasih drainase sel, kasih ijuk, nanti dia akan menyaring sebanyak 3 kolam chamber. Nah, 2 kolam chamber itu buat penyaringannya, sedangkan yang satunya adalah buat air bersihnya. Kita spill dulu ya filternya kayak gimana, check it out. Nah, ini dia teman-teman kolam chambernya, satu yang ukuran besar 1x1. Nah, itu tengah-tengahnya ada drainase sel kayak gini nih, ini drainase sel nih. Ini yang bolong-bolong gini nih, drainase sel, kita akalin ya tuh. Ini di bawahnya kita kasih, terus kita kasih ijuk tengah-tengahnya. Jadi dia tengah-tengahnya kita kasih plesterannya, kita kasih keramiknya setengah, jadi agak nongol. Nah, nongol itulah nanti buat tatakan si drainase selnya. Ini kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan tuh ya. Nanti kita spill juga pada saat nguras ya, ini belum nguras-nguras. Kemudian nanti dari atas airnya lari ke sini nanti ke kolam yang bersihnya. Nih kolam bersihnya teman-teman. Nah, ini kemudian didorong pakai pompa 100 watt aja tuh ke semua kolam. Ada 30 kubikasi air, 30 lebih, kolamnya ada 6 kolam, 2 besar 4 kecil. Ini kita kasih stop keran untuk ininya ya, ngaturnya. Ini karena ada pohon, kita kasih
paranet supaya dia tidak jatuh daun-daunnya. Baik, itu saja teman-teman. Pinggirannya bisa kita kasih ke pohon cabai, kasih pot pohon cabai. Nah, ini ada juga bisa kita buatkan. Baik, terima kasih. Itu saja untuk berbaginya, sharing-sharingnya. Silahkan like, subscribe, dan support selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.